Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, bakar rokoknya, seruput kopinya, dan mari kita berhayal. Kita lanjut ke alur ceritanya. Dewa Cahaya adalah pelindung dunia. Dan aku, siput ilahi matahari dan bulan, dan beserta saudara aku, berharap untuk memulihkan perdamaian di dunia ini. Hanya sampai hari ini, kita belum benar-benar berhasil, kata siput ilahi. Pada titik ini, siput ilahi matahari dan bulan jelas menjadi lebih emosional. Long Hao Shen mendengarkannya dengan tenang, tetapi karena suatu alasan, dia secara tidak sadar merasakan, bahwa kata-kata dari siput matahari dan bulan ini sangat penting baginya untuk didengar. Misi aku, siput ilahi matahari dan cahaya, sangatlah agung, tetapi pada saat yang sama, nasib kita menjadi tragis. Saat siput ilahi matahari dan bulan pertama muncul, pada saat yang sama datanglah Scion of Light, Starlight Beast lainnya pada waktu itu, yang disebut dewa yang dipilih dari satu oleh kalian manusia. Itu adalah naga dewa raksasa. Kisah kerangka kecil itu cukup sepihak, tapi kenyataannya benar-benar lebih menyakitkan. Dewa Cahaya yang agung memilih ras naga karena kekuatan besar para naga, dan juga memiliki kemampuan untuk melindungi diri mereka sendiri, sehingga membuat mereka sangat kuat dengan pemberian fisik seperti yang dipilih dewa. Namun, dewa kami mengabaikan keserakahan para naga. Mungkin naga tidak harus memiliki karakter tirani, tetapi keinginan alami mereka untuk hal yang indah sangatlah kuat. Sebagai hasilnya, leluhur aku menjadi sasaran pertama tragedi itu. Ia diserang secara mengejutkan setelah naga suci raksasa mendapatkan kepercayaannya, dan mengincarnya hanya untuk dijadikan makanannya. Dengan begitu, naga suci raksasa itu bangkit dan menjadi naga ilahi raksasa yang hebat, dan memerintah dunia selama lebih dari 1000 tahun. Namun, dia memiliki cacat di dalam hatinya. Ketika pemerintahannya berakhir karena keserakahannya, Dewa Cahaya menjadi sangat sedih atas tindakannya. Ketika makhluk hidup terus bereproduksi di benua itu, manusia secara bertahap mengungkapkan kecemerlangan mereka. Mungkin hati batin manusia bisa lebih gelap daripada ras lain, tetapi manusia memiliki kreativitas yang tidak dimiliki semua ras lain. Karena alasan ini, Tuhan kami akhirnya memilih manusia untuk menjadi juru bicaranya. Itu adalah Scion of Light kedua, dan kami dilahirkan untuk melindunginya. Nenek moyang aku sejak saat ini cukup beruntung, atau setidaknya selama periode awal. Menemani Scion of Light dalam pelatihan yang tekun, dia melihatnya menjadi bakat yang luar biasa, yang memimpin pasukan manusia dan mengalahkan naga ilahi raksasa, mengandalkan pemahamannya tentang musuh, dan akhirnya menjadi pembunuh naga yang heroik dengan cara membunuhnya. Pada saat yang sama, ini mengumumkan dimulainya pemerintahan manusia atas benua, yang dikenal sebagai era yang mulia di benua itu, kata siput ilahi menjelaskan. Lalu, bukankah itu situasi yang sempurna? Long Hao Shen tiba-tiba saja tidak bisa menahan dirinya untuk tidak berbicara. Nada suara ilahi siput matahari dan bulan mulai terdengar menjadi marah ketika membalas. Sempurna katamu, itu hanya sempurna untuk manusia. Di masa mudanya, dia memang orang yang sempurna. Tetapi setelah bertambah tua, pada saat ia mulai mencapai akhir hidupnya, tahukah kamu apa yang ia lakukan? Tanya siput ilahi. Terlihat tak berdaya, Long Hao Shen menggelengkan kepalanya. Siput ilahi matahari dan bulan dengan dingin berkata, dari siapa ia tahu dan di mana, dia mendengar desas-desus bahwa makan binatang bintang muda bisa memberikan keabadian, kata siput ilahi. Mendengar kata-kata itu, Long Hao Shen merasakan hawa dingin di punggungnya. Segera, dia mulai menggenggam tangannya dengan keras. Yang lain juga kewalahan karena terkejut, meskipun siput ilahi matahari dan bulan tidak mengatakannya secara eksplisit, mereka dengan jelas memahami rangkaian peristiwa berikut dari kata-katanya. Kemudian dia mengkhianati sahabatnya, sahabat yang mengorbankan segalanya untuknya, semua ia lakukan hanya demi ilusi, dan kemungkinan untuk keabadian. Dari sinilah muncul sifat asli umat manusia kamu. Nenek moyang kedua aku akhirnya tidak dapat lepas dari nasib yang sama dengan leluhur pertama itu, tetapi rasa sakitnya bahkan lebih besar. Itu karena dia direduksi menjadi makanan di tangan orang yang paling dia percayai dan cintai. Kemudian, saat aku turun ke dunia ini, sebagai yang ketiga dari jenisku, aku memiliki kenangan tentang kedua leluhurku yang terukir di dalam diriku.
Untuk alasan ini, aku membenci kalian semua para manusia yang jahat. Aku tidak ingin apapun yang terjadi, dan memilih untuk mendukung sisi manusia. Aku harus menemukan ras yang lebih baik di dunia ini, untuk menyatukannya di bawah aturan yang lebih baik. Namun, aku tidak punya pilihan selain mengakui, bahwa kreativitas manusia membuat benua itu sangat indah. Jika seorang penguasa baru akan lahir, itu sangat mungkin akan membawa bencana besar. Bagaimana mungkin aku bisa membawa diri aku sendiri untuk membawa hasil seperti itu? Aku benar-benar bingung, dan mulai kehilangan alasan untuk kelahiran aku. Jika dunia ini begitu damai, seharusnya tidak ada alasan untuk siput ilahi matahari dan bulan berada di sini. Tetapi setelah itu, aku akhirnya mengerti. Alasan kelahiran aku sangat sederhana. Setelah bereproduksi selama beberapa ribu tahun, bahkan jika kamu, para manusia itu kuat, cantik, dan masyarakat kamu, sains dan teknologi semakin maju, sifat buruk manusia berangsur-angsur keluar, dan semua sisi gelap dan kotor mereka mulai muncul ke permukaan. Tidak lama setelah itu, aku bertemu dengan target yang seharusnya menjadi pendukung aku, Scion of Light di era itu. Tapi yang membuatku marah, Scion of Light itu masih manusia. Mengapa harus manusia lain? Mungkinkah dewa kita hanya bisa mengakui ras semacam ini, yang berakar pada kejahatan? Tetapi aku tidak punya pilihan, karena aku memiliki misi sendiri. Dan akhirnya aku mengerti alasan mengapa leluhurku mati karena Scion of Light. Scion of Light manusia adalah keberadaan yang hampir sempurna. Kebaikan, keberanian, kebijaksanaan, dan kekuatannya, hampir seluruh wujudnya dapat dilihat sebagai sesuatu yang sempurna. Aku tanpa sadar akhirnya tertarik kepadanya, tetapi tepat ketika aku hendak mengungkapkan keinginan aku untuk mendukungnya dengan semua yang aku miliki, sesuatu pun terjadi. Dia tampaknya memiliki pengalaman yang sangat intens, dan benar-benar berubah menjadi marah, dan sangat pemarah. Kemudian dia berlari, dan membelah jalan dengan aku. Saat itu, aku bingung dan tidak mengerti apa yang dia alami. Bahkan sekarang, aku masih belum tahu. Tetapi pada saat dia kembali, 20 tahun kemudian, dia telah menjadi keberadaan yang menakutkan. Sesuatu yang bahkan ditakuti oleh dewa. Itu yang kamu bicarakan, Necromancer suci, Slamaning Calamity Elux, kata siput ilahi menjelaskan. Pada titik ini, Long Hao Shen tidak bisa membantu, tetapi menarik napas dalam-dalam, dan tanpa sadar melihat pengawal suci ke-9. Pada saat ini, pengawal suci ke-9 menjadi sangat tergerak. Kerangka kecil, jika kamu tahu alasan mengapa Elux menjadi seperti itu pada saat itu, dapatkah kamu memberitahu aku? Itu akan menghilangkan keraguan yang tetap ada di hatiku selama ini. Siput ilahi matahari dan bulan bertanya pada pengawal suci ke-9. Pengawal suci ke-9 tampak bingung, sebelum menggelengkan kepalanya dan menjawab. Aku juga tidak tahu. Pada saat aku bertemu Master, dia sudah dikenal sebagai Slumbering Calamity Elux, ahli nujum yang paling kuat sepanjang masa. Jadi kamu benar-benar siput ilahi matahari dan bulan pada waktu itu. Aku masih ingat, bahwa kamu berbicara dengan Master, tetapi menghilang setelah itu. Mungkinkah Tuan tidak memberitahu kamu saat itu, jawab penjaga ke-9. Siput ilahi matahari dan bulan dengan ringan menggelengkan kepalanya dan berkata, itu benar. Setelah kembali, aku pernah berdiskusi dengannya, berharap untuk mengerti dan membujuknya. Tetapi Elux sejak saat itu sudah benar-benar berubah, ia menjadi benar-benar histeris dan tidak masuk akal. Dia tampak hanya disibukkan oleh kekuatan, tetapi aku bisa melihat bahwa jiwanya terkontaminasi oleh sesuatu, menipu dan mengisi dirinya dengan amarah. Aku tidak tahu mengapa dia melakukan itu, tetapi aku dapat meyakini, bahwa sesuatu telah terjadi pada tubuhnya. Sebagai juru bicara ketertiban dan kedamaian seperti aku, dia mengundang aku untuk menemaninya mengubah dunia, dan membersihkan semua kotoran seperti umat manusia. Tetapi bagaimana aku bisa melakukan tindakan yang sangat berbahaya dengannya? Pada akhirnya, tidak satu pun dari kami yang berhasil meyakinkannya, dan yang bisa aku lakukan hanyalah pergi selamanya untuk menghindari pertemuan dengan akhir yang sama dengan leluhur aku. Sejak saat itu, aku belum pernah bertemu dengannya lagi, kata siput ilahi. Pada titik ini, siput ilahi matahari dan bulan menatap wajah Long Hao Shen dengan tatapan tegas. Untuk alasan ini, kamu sebagai Scion of Light, seharusnya tidak mengambil keputusan dengan tergesa-gesa.
Memang benar, bahwa Elux adalah asal mula bencana mengerikan yang menimpa manusia, tetapi aku yakin, bahwa beberapa rasa sakit yang luar biasa memenuhi hatinya, bahkan menyebabkan sifatnya berubah dengan cara seperti itu. Pada kenyataannya, kebaikan yang begitu simbolis dari Scions of Light masih tetap ada di lubuk hatinya. Kalau tidak, dia tidak akan membiarkan aku pergi, dan tidak akan melukai satu warga sipil pun dalam perang mengerikan yang terjadi di kemudian hari. Yang dia lakukan adalah mengalahkan tentara manusia, dan membantai banyak bangsawan. Aku berharap untuk memahaminya, untuk memahami kisah di balik tindakannya. Aku tidak tahu apa yang terjadi pada Elux, tetapi aku berani mengatakannya, bahwa itu pasti peristiwa yang sangat signifikan. Dalam sekejap mata, sudah bertahun-tahun berlalu. Segala sesuatu yang ada di sini sebelumnya menghilang, dan Elux tidak ada di sini lagi. Aku tahu tentang keturunan ras iblis juga. Mungkin untuk menghukum kamu para manusia, karena keserakahan dan sifat jahat kamu yang muncul. Aku juga merasakan penampilan kamu. Scion of Light adalah murni, tetapi keberadaan yang lebih murni, semakin tidak toleran terhadap ketidaksempurnaan sekecil apapun. Jika ada kualitas yang aku harap bisa diberikan kepada kamu, itu akan menjadi toleransi. Tidak masalah kapan itu akan terjadi, dan tidak peduli pengalaman apa yang akan kamu temui, jika kamu dapat tetap murah hati dan toleran dalam segala keadaan, mungkin kamu akan melihat dunia secara berbeda, kata siput ilahi. Mendengar kata-kata siput matahari dan bulan, Long Hao Shen mengangguk dengan sungguh-sungguh, mengukir semua kata-kata leluhur ini yang hidup dalam ketakutan selama hampir 10.000 tahun di benaknya. Dia tidak bisa menyangkal sifat jahat manusia, dan ini adalah pertama kalinya dia mendengar cerita-cerita tentang Scions of Light sebelumnya, dan kata-kata siput ini telah membunyikan alarm yang keras di dalam hatinya. Terima kasih atas peringatannya, senior. Dalam kondisi aku saat ini, aku tidak memiliki cara untuk melindungi kamu, tetapi aku akan mengukir di dalam diri aku semua yang telah kamu katakan. Aku mungkin akan datang untuk mencari kamu di masa depan, dan aku berharap pada saat itu, aku akan dapat berdiri di depan kamu dengan hati nurani yang bersih, kata Long Hao Shen. Kata-kata Long Hao Shen ini terdengar sangat serius, dan kawan-kawan di sisinya, sepertinya mereka semua menatapnya. Semua orang telah menerima untuk mentaatinya dengan rela, dan bisa membuktikan bahwa setidaknya sejak mereka bertemu, Long Hao Shen benar-benar bisa memiliki hati nurani yang jelas mengenai semua yang dia lakukan. Namun, siput ilahi matahari dan bulan menggelengkan kepalanya pada kata-kata ini, lalu menghela nafas sebelum berkata, "Sayangnya, aku tidak bisa melihatmu. Bisakah kamu menebak apa yang aku sadari selama ribuan tahun terakhir tentang leluhur aku? Aku akhirnya mengerti, apa yang salah dari kedua leluhur aku untuk lakukan. Tetapi dalam kehidupan ini, bahkan jika aku mencoba percobaan baru, aku tidak akan melakukan kesalahan yang sama," kata siput ilahi. "Hah, kamu tidak bisa bertemu aku," kata Long Hao Shen sambil menatap kaget ke arah siput ilahi matahari dan bulan. Dia tampaknya tidak dapat memahami, apa yang dinyatakan sebagai perdamaian dan ketertiban yang dimaksud oleh hal itu. Siput ilahi matahari dan bulan mengungkapkan ekspresi yang hampir seperti senyuman. "Bisakah kamu menebak apa yang aku maksud?" tanya siput ilahi. Dengan bingung, Long Hao Shen menggelengkan kepalanya. Siput ilahi matahari dan bulan melanjutkan, "Kecacatan dari kedua leluhur aku, adalah semangat pengorbanan mereka. Mereka lupa, bahwa milik ras siput ilahi matahari dan bulan pada mulanya adalah kejahatan. Keberadaan kita dan daging kita adalah godaan, yang bahkan Scion of Light tidak bisa menolaknya. Tetapi dengan cara yang sama, sebagai juru bicara Dewa Cahaya, kami tidak memiliki kewajiban untuk membantu Scion of Light dengan sepenuh hati. Jadi aku mengambil keputusan sejak lama. Sekarang setelah kamu akhirnya muncul di depan mataku, umur panjangku ini akhirnya harus mendekati akhir. Aku tidak bisa melihat apa yang akan terjadi nanti, tetapi semua ini hanya kehendak surga. Aku hanya berharap, bahwa pengorbanan aku ini tidak akan sia-sia," kata siput ilahi. "Senior, kamu," kata Long Hao Shen, dengan penuh kejutan. Long Hao Shen tanpa sadar menginjak tanah. "Jangan berusaha menghentikanku. Tidak ada yang bisa mengendalikan aku. Bahkan Tuhan pun tidak akan bisa. Anak muda, meskipun aku tidak tahu nama kamu, yang membuat aku terharu adalah penampilan kebaikan kamu sebelumnya.
Kamu masih memiliki esensi dari kemurnian kamu sebagai Scion of Light. Kamu tidak perlu merasa sedih karena kematian aku sudah terlalu lama tinggal di dunia ini. Energi hidup aku sudah hampir punah, dan aku sudah dekat dengan napas terakhir aku sekarang. Bagi aku, bisa hidup cukup lama untuk bertemu kamu adalah akhir yang sempurna. Aku juga berharap, bahwa aku akan menjadi siput ilahi matahari dan bulan terakhir yang turun di dunia ini, kata siput ilahi. Nama aku Long Hao Shen, kata Long Hao Shen. Kedua tinju Long Hao Shen mencengkeram erat. Dia bisa dengan jelas memahami, bahwa energi kehidupan siput ilahi matahari dan bulan di dekatnya beredar dengan kecepatan yang ekstrim. Sama seperti bendungan, sirkulasi energinya telah meningkatkan intensitasnya, seolah-olah tubuhnya telah berubah menjadi bola air sejak lama. Namun sesaat kemudian, bagian eksternal dari waterball ini dilanggar dengan cara yang tidak dapat diperbaiki. Titik-titik cahaya emas yang berkilau melayang di udara dari siput ilahi matahari dan bulan, kemudian mengisinya dengan warna emas yang cemerlang dan sedikit menggigil. Setiap fluktuasi lembut yang dihasilkan dengan cara ini, itu akan menyebabkan udara bergetar. Esensi cahaya yang kaya dan lembut disebarkan, dan membersihkan hati semua orang yang hadir. Siput ilahi matahari dan bulan menyatakan dengan suara lembut. Long Hao Shen, simpan kata-kata aku sebelumnya dalam pikiran kamu. Toleransi yang aku bicarakan tidak hanya ditujukan pada orang lain, tetapi juga pada diri kamu sendiri. Kamu mungkin adalah Scion of Light, tetapi itu tidak membuat kamu menjadi makhluk yang sempurna. Semua orang bisa melakukan kesalahan, tetapi kamu tidak harus membiarkannya memengaruhi hati kamu, dan tetap toleran terhadap diri sendiri. Aku harus pergi, tubuhku akan melindungimu sebagai perisai yang teramat keras. Aku harap kepergian aku hari ini akan membantu untuk mengubah konsep moralitas dan hati nurani kamu. Apapun yang kamu temui di masa mendatang, kamu tidak boleh melewati batas kamu. Jika suatu hari kamu berhasil memenuhi Elux yang tertidur, silakan tanyakan kepadanya tentang motif di balik tindakannya atas nama aku. Dengan bayangan itu di dalam hatinya, jiwanya tidak akan mungkin menemukan kedamaiannya, bahkan setelah ribuan tahun berlalu, kata siput ilahi. Suara siput ilahi matahari dan bulan tampak semakin lemah, hingga menghilang sepenuhnya. Dan tubuhnya mulai transparan. Cahaya cemerlang melayang di udara seperti kristal emas, sebelum perlahan-lahan jatuh ke karapas itu. Cahaya keemasan yang lembut terus membentuk lingkaran, dan memancarkan gelombang cahaya yang mengesankan. Air mata mulai menetes dari wajah Long Hao Shen, saat ekspresinya berubah tak terlukiskan. Dengan tangan kanannya diletakkan di dadanya, suara gedebuk bisa terdengar dari hatinya, dan ia melakukan hormat kesatria yang bermartabat di depan siput matahari dan bulan yang menghilang secara bertahap. Tidak hanya dia, tetapi yang lain juga melakukan penghormatan yang bermartabat dari kuil mereka masing-masing, dan mata mereka mengikuti dengan kepergian binatang ilahi yang bermartabat itu, yang telah berusia ribuan tahun. Seiring dengan bintik cahaya keemasan, cangkangnya yang besar tiba-tiba mulai berputar. Pada setiap putaran, warnanya menjadi gelap sedikit demi sedikit, dan volumenya menyusut. Saat berjalan dengan kecepatan yang masih bisa diikuti dengan mata telanjang, beberapa saat kemudian, itu menyusut menjadi bola cahaya kuning, dan kemudian mengambang di udara sebelum menuju ke arah Long Hao Shen. Tangan kiri Long Hao Shen tanpa sadar terangkat, lalu bola cahaya oranye itu tampak sebesar mata, dan kemudian jatuh langsung di tangan kirinya. Armor suci yang agung sepertinya tidak menjadi penghalang di depannya, dan Long Hao Shen hanya merasakan perasaan hangat di tangan kirinya, sebelum kehangatan itu menyebar ke seluruh tubuhnya, dan bahkan termasuk jiwanya. Tersentuh oleh perasaan hangat ini, Long Hao Shen merasakan hatinya menjadi lebih transparan, karena semua perasaan terkekang di hatinya, termasuk penyesalan yang dia miliki setelah mengetahui tentang asal-usul Elux dan menghilang tanpa kecuali. Jenis hati yang murni seperti apa yang dirasakan oleh bayi yang baru lahir, yang tidak terpengaruh oleh ketidakmurnian apapun. Energi spiritualnya tidak meningkat sama sekali, tetapi dari kontak pertamanya dengan perasaan lembab itu, Long Hao Shen memahami betapa pentingnya hadiah yang baru saja ia terima dari siput ilahi matahari dan bulan. Itu tidak hanya membantunya dengan membagikan ingatan dan peringatannya, tetapi yang terpenting, menggunakan bagian terakhir dari kekuatan vitalnya untuk membersihkan jiwanya. Yang lain tidak memiliki dampak secara langsung, tetapi di mata mereka, perubahan pada Long Hao Shen sangatlah jelas.
Saat cahaya kuning menyatu dengannya, seluruh tubuh Long Haoshen muncul secara transparan. Baik itu dalam ekspresinya, aura atau energi spiritualnya, ia tampaknya telah mendapatkan semacam sentuhan murni dan suci. Secara khusus, ekspresi di mata Long Haoshen tampaknya telah kembali ke tampilannya pada saat pertemuan pertama mereka. Melihat tangan kirinya, Long Haoshen terdiam beberapa saat. Tiba-tiba, dia kemudian mengambil 2 langkah ke depan, dan perlahan berlutut ke tanah, sebelum membungkuk ke arah di mana siput ilahi matahari dan bulan menghilang. Siput ilahi matahari dan bulan tidak hanya mengajarinya tentang toleransi, tetapi juga tentang pengorbanan, pertahanan matahari dan bulan, dan meminjam kekuatan dari hati pemiliknya. Dipandu oleh cahaya, dan diberkati oleh para dewa. Membawa fajar baru, siput ilahi akan bertindak sebagai perisai. Sekali lagi berdiri, Long Haoshen perlahan-lahan mengangkat tangan kirinya. Kilau oranye tiba-tiba bersinar di atasnya, dan segera, perisai yang sepenuhnya murni dan jernih dengan diameter 1 meter, itu muncul di tangan kirinya. Bentuknya persis sama dengan cangkang siput ilahi matahari dan bulan. Cincin cahaya yang membentuk bentuknya, itu terkondensasi sedikit demi sedikit, memperoleh kekuatan dan kelembutan, dan mengandung kekuatan tak terbatas dan tinggi. Itu akhirnya memiliki nama sebagai Divine Snail Shield dari matahari dan bulan. Perisai emas itu berkilauan karena kecemerlangan oranye, yang hanya bisa menandakan satu hal. Bahwa itu adalah bagian dari Epic Tier Equipment. Senjata apapun yang ada hanya setelah mencapai Epic Tier, itu akan memperoleh kilau khusus warna oranye dari simbol Epic Tier. Dan perubahan lain akan mengikuti setelah mencapai tingkat alat ilahi, dan hilangnya kilau itu. Bahkan di dalam kuil kesatria, hanya 12 armor yayasan emas murni yang mencapai tingkatan seperti itu. Dan 12 Saint Knight yang memegang mereka, adalah yang kedua setelah posisi Divine Knight. Saint Knight Han Qian sebelumnya adalah salah satu dari 12 Saint Knight ini, tetapi setelah menjadi tua, ia pensiun dari garis depan, dan dengan demikian menyerahkan armor yayasan emas murni dari Epic Tier ini, untuk dikembalikan dengan imbalan armor yayasan emas murni biasa. Perisai siput ilahi dari matahari dan bulan Long Haoshen yang diperoleh pada saat ini, adalah bagian yang kuat dari peralatan tier epic juga, yang merupakan pertahanan legendaris dari siput ilahi matahari dan bulan. Dari sini, orang mungkin membayangkan dorongan ini akan diberikan kepada kesatria seperti Long Haoshen. Ini sudah di luar menuai dari pertemuan keberuntungan, dan lebih dekat ke keberuntungan yang gila. Tetapi pada saat ini, Long Haoshen hanya memiliki tugas berat dan emosi yang dalam di benaknya. Kita harus pergi, kata Long Haoshen. Sekali lagi memberikan pandangan serius pada arah tempat di mana siput ilahi matahari dan bulan menghilang, Long Haoshen memimpin rekan-rekannya menuju pintu keluar. Hadiah yang mereka dapatkan kali ini dari rawa-rawa kemuraman, itu jauh lebih berharga daripada yang mereka bayangkan, bahkan itu sebanding dengan apa yang awalnya mereka peroleh di surga ilusi. Hanya saja, keuntungan dari saat ini tidak secara langsung, tetapi dalam beberapa hal, mereka bisa dikatakan lebih penting. Forest Boa, ikan gergaji, Devil Snake Demon God, Forest Boa King, pilar dewa iblis yang jatuh, dan perisai siput ilahi dari matahari dan bulan yang telah mereka peroleh. Jika semua ini bisa diubah menjadi sesuatu yang berharga, dan diberikan beberapa tahun untuk berasimilasi, itu sebenarnya cukup untuk membuat mereka mencapai tingkat kaisar sebagai pasukan pemburu iblis. Tapi sampai hari ini, pasukan perburuan iblis yang berumur kurang dari 30 tahun tidak pernah muncul. Tanpa ragu, inti ganda yang mereka miliki dengan sepasang dewa yang dipilih, yang dibentuk oleh Long Haoshen dan CR telah memainkan perannya yang sangat penting, tetapi yang sama pentingnya, keberuntungan ada di pihak mereka. Setelah keluar dari gua, semua orang memandang Long Haoshen, dan menunggunya untuk mengarahkan mereka. Jika mereka mengambil jalan yang sama seperti sebelumnya, mereka tidak diragukan lagi akan menghadapi kesulitan besar, jadi cara terbaiknya adalah pergi dari rawa beracun dengan penerbangan. Ini tidak hanya akan mengoptimalkan kecepatan mereka secara maksimal, tetapi juga menghemat banyak waktu, karena prioritas terpenting mereka adalah meninggalkan rawa-rawa kemuraman sesegera mungkin. Namun sayangnya, mengingat konsumsi besar HIW, ia tidak akan mampu membawa semua orang dan terbang. Dengan demikian, Long Haoshen tenggelam dalam waktu singkat pada keraguannya. Bos, bagaimana kalau berangkat dengan cara terbang? Bukankah itu hanya sedikit racun?
Kita hanya harus membuat jalan saja kan, kata Sima Xian yang mengusulkan. Long Hao Shen menatap Lin Xin, dan kemudian bertanya, apakah energi spiritual kamu cukup? Tanya Long Hao Shen. Lin Xin mengangguk, dan mengisyaratkan bahwa dia tidak punya masalah. Long Hao Shen menyatakan, baiklah kalau begitu, maka aku akan bertanggung jawab untuk membersihkan jalan sedikit. Pertahankan formasi pertempuran kamu, semuanya, kita akan terbang lurus ke depan, dan pergi ke ketinggian tinggi tepat setelah keluar dari kabut racun. Lalu kami akan terus mengisi daya dengan jalan lurus. Han Yu, Sima, Yuan, penjaga suci ke-12 dan ke-10, kalian berlima akan membentuk lingkaran eksternal dalam formasi. Aku akan terbang di bagian paling depan, sementara Ying Er, Chai Er, Owen jaga suci ke-9, ke-11, dan Lin Xin, kalian akan tetap berada di tengah. Para penyihir di pusat formasi harus memiliki beberapa mantra yang disimpan dalam persiapan. Ying Er, minta McDool bersiap-siap untuk melepaskan kekuatan naga iblis yang mengesankan. Jika kita menghadapi beberapa hambatan di jalan kita, tidak peduli musuh apapun itu, setiap orang harus menyerang dengan kekuatan penuh sebelum menjauh darinya, dan bergegas keluar secepat mungkin. Apa kalian paham? Tanya Long Hao Shen. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.